Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Jakbar dengan PMG1A024-091. Jadi di sini saya akan membuat tugas kedua dari praktikum bahasa data lanjut. Yang pertama saya akan membuat database terlebih dahulu. Saya tetap menggunakan database yang sebelumnya, yaitu penyebut kamera. Yang pertama saya akan membuat tabel kamera, di mana yang pertama berisi ID dengan tipe data integer sebagai primary key, dan juga auto increment atau otomatis. Kemudian ada nama kamera dengan tipe data varchar dengan panjangnya 50 aja. Kemudian ada kategori kamera atau jenis kamera, tipe data juga varchar dengan panjangnya juga 50 saja. Kemudian ada harga kamera atau harga sewa, lebih integer. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan atau status barang tersedia atau tidak. Tipe data juga varchar, panjangnya 50. Kemudian saya akan membuat user info untuk memasukkan datanya untuk kamera, di mana berisi nama, kategori, harga, dan juga ketersediaan. Values atau nilainya. Saya sudah menyiapkan tipe data, apa isi datanya. Ini nama, kategorinya, harga, dan juga ketersediaannya. Kemudian saya akan membuat tabel pelanggan, di mana berisi nama ID terlebih dahulu. ID, data juga sama seperti sebelumnya. Kemudian nama pelanggan, tipe data juga varchar, panjangnya 50. Kemudian nomor HP, tipe data juga varchar saja. 20 saja. Kemudian ada email, tipe data juga varchar, panjangnya juga 50 aja. Dan yang terakhir itu ada alamat, tipe data juga varchar, panjangnya 50 juga. Kemudian yang terakhir itu saya membuat user info untuk isi datanya, data tabel pelanggan yang berisi nama, nomor HP, email, dan juga alamat. Values, saya sebenarnya juga sudah menyiapkan datanya. Oke, baik. Sekarang tinggal sekarang. Kamera. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan query-query yang sudah diperintahkan dari soal. Yang pertama adalah menampilkan seluruh data menggunakan alis tabel. Saya akan menampilkan tabel kamera dengan perintah select titik from kamera as k. Jadi sini saya akan menampilkan tabel kamera dengan alis tabel, di mana itu alis tabel adalah k. Coba kita run. Berhasil. Selanjutnya adalah menampilkan minimal 3 kolom dengan alis kolom. Sama seperti ini. Saya juga menampilkan tabel kamera. Select k titik id alias ID kamera, kemudian k titik nama as jenis kamera, kemudian yang ketiga k titik harga alias harga sewa. From tabel kamera alias k. Sama seperti sebelumnya, tapi ini bedanya sesuai soal itu menampilkan minimal 3 kolom. Jadi saya memasukkan tabel bagian dari ID, nama, dan juga harga. Coba kita run. Berhasil, di mana ID kamera, ID menjadi ID unsur kamera, kemudian nama kamera menjadi jenis unsur kamera, kemudian harga menjadi harga unsur sewa. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah n, di mana n itu kita menggunakan where, di mana keduanya itu harus terpenuhi. Saya akan menggunakan tabel pelanggan, di mana select from pelanggan, where namanya itu Rifki, and halamannya itu di cover.
Coba kita run. Dia menampilkan data di mana namanya dari key dan juga alamatnya di cover. Selain dari itu tidak diperlihatkan. Kemudian ada perintah OR. Perintah OR ini bedanya yaitu menggunakan salah satu data yang diminta. Misalkan ini di mana saya menggunakan tabel pelanggan juga. Saya menggunakan where alamatnya itu di Kaur or alamatnya di Seluma. Jadi dia akan menampilkan di mana alamat data pelanggan yang tinggal di Kaur atau Seluma. Berhasil menampilkan alamat pelanggan yang di mana alamatnya di Kaur dan juga Seluma dari Anton juga Sanjaya. Kemudian keempat perintah not juga menggunakan tabel pelanggan. Not ini dia itu digunakan untuk membalikkan kondisi. Jadi itu dia akan menampilkan yang dia akan menampilkan tabel, menampilkan permintaan di mana misalnya where not alamat. Jadi di tabel di perintah not ini dia akan menampilkan dari tabel di mana alamat dari data pelanggan itu bukan di Kaur. Jadi selain Kaur akan ditampilkan. Nah, yang ditambahkan adalah yang beralamat di Arga Makmur, Kepahyang, dan juga Seluma. Lain dari Kaur ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjalankan query selanjutnya di perintah bersoal itu adalah trigger. Jadi trigger itu kegunaannya itu untuk mencatat setiap perubahan data secara otomatis tanpa input manual. Ini yang harus kita lakukan pertama adalah membuat tabel log terlebih dahulu. Jadi kegunaan tabel log kamera ini adalah untuk menyimpan riwayat perubahan nanti. Jadi nanti saya akan mengubah ketersediaan di tabel kamera. Integer seperti ini namanya. Kemudian ID kamera yang nanti akan diubah. ID ketersediaan kamera akan diubah nanti. Kita masukkan ID. Ketersediaan lama. Ketersediaan lama ini adalah ketersediaan yang terinput di tabel yang kita buat sebelumnya. Panjang 50. Ini di tabel yang akan kita buat kembali. Yang akan kita input secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan membuat triggernya ada di delimiter $. Kita create trigger dengan namanya itu trigger update ketersediaan sesuai saya bilang sebelumnya. Before date. Jadi sebelum trigger berjalan atau sebelum data diubah, ini kemudian dari before update on tabel kamera untuk setiap for each row, untuk setiap baris yang akan diubah nanti. Bikin pertama itu insert into log tabel sebelumnya kamera, nah, kemudian set ID kamera yang nanti akan diubah ketersediaannya menggunakan old ID atau nilai yang diubah nanti, kemudian ketersediaan skor lama juga menggunakan dari tabel sebelumnya atau all ketersediaan, kemudian ketersediaan baru new ketersediaan. Waktunya now, waktu yang diinput nanti otomatis waktu sekarang, waktu nanti kita input. Sudah kita kiri and setelah kita membuat triggernya tadi, untuk menyalakan trigger kita harus mengupdate pada tabel kamera. Pertama kita run dahulu variable kamera, kemudian trigger kita run. Oke, kemudian kita update kamera 100% sewa.
Kita lihat di select from kamera, terlihat bahwa pada ID log yang satu, ID kamera satu, ketersediaan lama itu tersedia menjadi di ketersediaan lama tersedia menjadi disewa pada ketersediaan baru. Untuk waktu yang saya lihat sampai sekarang, jadi dapat disimpulkan trigger ini nanti otomatis menyimpan perubahan status pada tabel ke tabel log. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.